Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen modal kerja. Saudara sekalian, kita lihat pengertian modal kerja. Ada yang menyatakan bahwa modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aset jangka pendek, baik berupa kas, sekuritas, persediaan maupun piutang. Pada bagian lain ada yang menyatakan bahwa modal kerja itu adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan. Ada juga yang mengatakan bahwa modal kerja adalah jumlah aset lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan perusahaan. Saudara sekalian, modal kerja itu adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas atau kewajiban lancar. Dengan demikian, modal kerja itu merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan, lalu dikurangi dengan liabilitas atau kewajiban lancar yang digunakan untuk melindungi aset lancar. Untuk apa sih manajemen modal kerja? Saudara sekalian, manajemen modal kerja digunakan yang pertama untuk mengelola aset lancar dan liabilitas lancar. Yang kedua, diperolehnya modal kerja neto yang layak, kemudian menjamin likuiditas perusahaan. Adapun sumber modal kerja menurut Siegel dan Shim, yang pertama adalah dari pendapatan bersih, kemudian dari peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kemudian dari kenaikan ekuitas para pemegang saham, dan penurunan aset yang tidak lancar. Menurut Bambang Rianto, konsep modal kerja itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita lihat untuk konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja itu merupakan selisih antara aset lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aset lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Kemudian untuk konsep kuantitatif, ya, ini menyatakan bahwa konsep ini menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aset lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan atau keseluruhan dari jumlah aset lancar di mana aset lancar ini hanya sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Lalu ada konsep fungsional, saudara sekalian. Dalam konsep fungsional ini menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Nah, setiap dana yang digunakan dalam perusahaan itu dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan menurut konsep fungsional. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita lihat ada di sini potongan dari
laporan posisi keuangan. Ya, di sini diketahui ada aset lancar terdiri dari kas, efek, piutang dagang, persediaan barang, sehingga diketahui ada total aset lancar 275 juta. Kemudian aset tetapnya terdiri dari tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Diketahui total aset tetapnya adalah 985 juta. Saudara, dari informasi tambahan dinyatakan bahwa penyusutan 10% per tahun atau depresiasi sebesar 10% per tahun untuk aset gedung, mesin, dan kendaraan. Kemudian penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 35%. Yang ditanya adalah tentang modal kerja. Nah, saudara sekalian, besarnya modal kerja menurut konsep fungsional kita lihat di sini. Saya sajikan kembali potongan dari laporan posisi keuangan tadi. Di sini diketahui kan ada kas ya 18 juta. Nah, maka di sini untuk modal kerja atau working capitalnya kas adalah 18 juta. Piutang dagang saudara untuk working capital di sini kita ambil 65% dari total piutang dagang. Karena kan tadi dikatakan ada profit margin ya 35%. Nah, nanti profit marginnya di sini yang 35% ini menjadi bagian dari modal kerja potensial. Ya. Nah, sedangkan piutang dagang di sini kita hitung 65%. Nah, 65% dari 54 juta itu adalah 35.100.000. Kemudian persediaan barang dagangan di sini ada 125 juta, kita sajikan 125 juta. Lalu penyusutan gedung, ingat di informasi tadi dinyatakan bahwa biaya depresiasi gedung, mesin dan kendaraan adalah 10%. Kalau tanah tidak didepresiasi. Ya. Nah, sehingga penyusutan gedung di sini diketahui kan harga perolehannya 500 juta. 500 juta dikali 10% adalah 50 juta. Kemudian untuk mesin, di sini harga perolehannya adalah 150 juta. Dikali 10% adalah 15 juta. Kemudian penyusutan kendaraan, harga perolehannya 135 juta, maka penyusutan kendaraannya adalah 13.500.000. Ya, yaitu 135 juta dikali 10%. Lalu kita jumlahkan saudara, didapatkan total modal kerjanya adalah 256.600.000. Ya. Nah, kemudian kita hitung modal kerja potensial. Modal kerja potensial ini terdiri dari efek. Nah, di sini ada efek ya. Dari soal 78 juta. Kemudian profit margin 35%. Ini adalah 35% dari piutang dagang tadi ini. Jadi 35% dari 54 juta adalah 18.900.000 rupiah. Sehingga diketahui total modal kerja potensial adalah 96.900.000 rupiah. Nah, saudara sekalian, untuk tanah 200 juta itu bukan modal kerja. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ada aset tetap, tanah 200 juta itu bukanlah modal kerja. Kemudian gedung 450 juta itu adalah selisih dari harga perolehan gedung 500 juta dikurangi dengan penyusutannya 50 juta. Jadi 500 juta dikurangi penyusutan 50 juta itu adalah 450 juta atau 450 juta itu sebesar nilai buku.
di mana nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Sama saudara, dengan mesin juga seperti itu. Harga perolehannya 150 juta dikurangi dengan penyusutan 15 juta sehingga nilai bukunya 135 juta. Kemudian untuk kendaraan diketahui di sini harga perolehannya 135 juta dikurangi 13.500.000, maka diperoleh nilai buku kendaraan adalah 121.500.000. Sehingga saudara sekalian, yang 906.500.000 ini bukanlah modal kerja. Nah, saudara sekalian, untuk jenis modal kerja itu bisa dibagi menjadi yang pertama modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal kerja permanen dibagi ke dalam dua bagian, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Lalu ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah karena adanya fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya berubah karena adanya fluktuasi konjungtur. Sedangkan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, apa sih faktor yang memengaruhi modal kerja? Ya, ada 4 faktor saudara yang memengaruhi modal kerja. Yang pertama adalah volume penjualan. Jadi perusahaan itu membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadinya peningkatan penjualan. Kemudian faktor yang memengaruhi modal kerja yaitu faktor musim dan siklus. Jadi fluktuasi dalam penjualan ini disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan memengaruhi kebutuhan modal kerja. Lalu perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Kemudian kebijakan perusahaan. Jadi saudara sekalian, kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Nah, saudara sekalian, kita lihat metode estimasi kebutuhan modal kerja. Yang pertama adalah metode keterikatan dana. Jadi menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini perlu mengetahui 2 faktor yang memengaruhinya. Yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan akan modal kerja. Kemudian proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Jadi kebutuhan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, membayar upah, membayar biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Nah, di sini saudara kita lihat siklus arus kas. Siklus arus kas adalah
lamanya jangka waktu sejak bahan baku dibeli, dibayarkan, hingga piutang usaha dan barang tertagih atau terjual. Ya. Kita lihat di sini untuk masa perputaran modal kerja itu paling lama 1 tahun untuk jangka pendek. Masa perputaran adalah sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi. Ini yang dicontohkan saudara adalah untuk kasus perusahaan manufaktur, ya. Jadi di sini diawali dengan adanya kas. Ketika terjadi pembelian dengan kas untuk beli bahan baku, maka di sini dalam siklus arus kas akan menjadi bahan baku. Nah, bahan baku itu, saudara sekalian, kemudian diproses ya, diproses menjadi persediaan barang dalam proses. Nah, kemudian dari proses persediaan barang dalam proses itu akan menjadi barang jadi. Nah, setelah barang jadi, apabila barang tersebut dijual secara kredit, maka akan menimbulkan piutang. Ya, kalau misalnya langsung dijual secara tunai, tentu dari barang jadi tadi akan langsung menjadi kas. Nah, piutang tadi kemudian kalau sudah dibayarkan oleh customer, maka akan menjadi kas. Kas lagi yang kemudian akan dibelikan kembali bahan baku untuk diproses produksi lagi. Saudara sekalian, untuk metode estimasi kebutuhan modal kerja yang berikutnya adalah tentang perputaran modal kerja. Ya, di sini kita lihat rumus current asset turnover. Rumusnya adalah net sales dibagi current asset. Ya, atau net sales dibagi average current asset. Jadi rata-rata aset lancar. Ya. Kemudian untuk average current asset-nya sendiri adalah current asset permulaan ditambah dengan current asset akhir tahun dibagi 2. Ya, jadi aset lancar awal ditambah dengan aset lancar akhir tahun dibagi 2. Itu adalah rumus untuk mencari aset lancar rata-rata. Saudara sekalian, di sini kita lihat untuk metode estimasi kebutuhan modal kerja. Contohnya ya, dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, PT Bagaskara diketahui pada tahun 2019 kas 375, piutang 765 dan persediaan 1100. Di tahun 2020 ada kas 425, piutang 835 dan persediaan ada 1300. Sedangkan jumlah penjualan 36.000. Nah, bagaimana dengan tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja? Nah, saudara sekalian, mari kita hitung untuk perputaran kas. Ya, rumusnya adalah net sales ya. Di sini kan ada 36.000 dibagi dengan rata-rata current asset untuk kas. Di sini yaitu 375 ditambah 425 dibagi 2. Dapatnya 400. Sehingga perputaran kasnya adalah 36.000 dibagi 400. Dengan cara yang sama, saudara bisa menghitung perputaran piutang. Sama ya, di sini penjualan bersih 36.000. Lalu kita cari rata-rata piutang. Rata-rata piutang adalah 765 ditambah 835 dibagi 2. Diperoleh 800. Maka perputaran piutang adalah 45 kali. Kemudian untuk perputaran persediaan, caranya sama juga, 36.000 dibagi dengan 1.100 plus 1.300 dibagi 2, didapatkan 1.200. Lalu 36.000 dibagi 1.200 didapatkan 30 kali. Jadi perputaran persediaan adalah
30 kali dalam satu periode. Nah, kemudian untuk periode terikat elemen modal kerja, rumusnya adalah untuk mencari hari rata-rata pengumpulan, yaitu 360 itu adalah asumsi jumlah hari dalam setahun ya. Untuk kita memudahkan perhitungan, kita bulatkan 360 dibagi dengan receivable turnover ya. Nah, sehingga di sini kalau kita akan hitung hari rata-rata pengumpulan adalah untuk kas tadi kan 90 hasilnya ya, 90 hari, maka kas itu adalah 360 dibagi 90 sama dengan 4 hari. Hari rata-rata pengumpulan kas adalah 4 hari. Kemudian hari rata-rata pengumpulan piutang adalah 8 hari, yaitu 360 ini kan ya, 360 dibagi dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi adalah 45 untuk piutang. Kemudian untuk persediaan, hari rata-rata mengumpulkannya adalah 12 hari, diperoleh dari 360 dibagi 30 yang merupakan hasil perhitungan tadi. Sehingga saudara sekalian, hari rata-rata pengumpulan total adalah 24 hari. Tidak sulit ya. Nah, di sini saudara, untuk perputaran elemen modal kerja, kalau kita hitung adalah 360 dibagi 24, didapatkan 15 kali. Nah, apabila tahun 2021, toko Bagaskara ini mampu menjual produknya sebanyak 45 miliar rupiah, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah 45 miliar dibagi 15, yaitu 3 miliar rupiah. Saudara sekalian, apa yang merupakan kerugian apabila modal kerja itu buruk? Ya, saudara sekalian, apabila terjadi kelebihan atas modal kerja, itu mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai dampak lambatnya perputaran dana perusahaan. Kemudian, kerugian manajemen modal kerja yang buruk akan menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian karena harus membayar bunga. Sedangkan kebaikan dari manajemen modal kerja, yang pertama dapat melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Kemudian merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Dapat menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan waktu jatuh tempo, kemudian memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aset lancar. Yang terakhir adalah memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Pemirsa sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan saya lanjutkan nanti dengan kasus-kasus. Tetap sehat saudara sekalian dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.